Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Di balik segala duka tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda, fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Halo, hai semuanya. Ada saya lagi, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi. Oke, apa kabar kamu semua? Saya berdoa, saya berharap kamu selalu dalam keadaan yang semangat ya. Saya tahu dan saya paham. Banyak sekali teman-teman saya di kutipan motivasi yang sangat antusias menunggu video saya setiap hari. Betul kan? Mulai kali ini saya akan berusaha untuk memberikan video kepada kamu setiap hari. Agar kamu pun setiap hari punya nyawa ya. Punya nyawa, punya sesuatu hal yang bisa kamu bawa ketika kamu beraktivitas setiap hari. Sehingga aktivitas kamu mudah-mudahan dengan izin Tuhan ya, insya Allah menjadi aktivitas yang lebih penuh dengan makna buat hidup kamu. Amin. Oke, nah kali ini kita akan berdiskusi sebuah hal yang berhubungan dengan pola pikir. Dan pola pikir yang akan saya bahas kali ini adalah pola pikir si beruntung. Benar ya? Jadi saya ingin memberitahu kepada kamu materi ini termasuk materi emas yang bisa kamu dengarkan berulang kali atau tonton berulang kali. Karena materi ini kalau kamu praktekkan bisa merubah hidup kamu dalam waktu singkat pastinya. Dan bisa membuat kamu menjadi manusia yang lebih baik pastinya. Ya teman-teman, kamu pernah nggak sih nanya gitu? Dalam hati, kamu kenapa ya? Kok hidup gue susah mulu gitu? Sedangkan teman gue, kok hidupnya mujur banget gitu? Kenapa cuma gue nih yang aneh? Kok dia enggak? Apa ya yang salah dari gue? Apa ya yang salah papa mama gue pernah lakukan? Kamu nanya gitu seolah-olah kamu memikirkan diri kamu tuh sial karena kurang beruntung gitu. Pernah nggak? Nah, jadi kali ini kita akan berbicara mengenai sebuah hal. Kenapa sih kok ada orang yang kayaknya, mohon maaf ya, hidupnya susah terus gitu. Tapi di satu sisi, kenapa juga ada orang yang kayaknya hidupnya nggak susah. Ngapa-ngapain gitu ya, kayaknya gampang aja gitu. Duit ngalir iya. Nah, seperti yang kamu tahu, saya adalah tipe orang yang selalu percaya bahwa di balik setiap akibat pasti ada sebab. Nah, sebabnya itulah yang akan saya berikan kepada kamu. Kenapa di luar sana bisa ada orang yang kaya, bisa juga ada orang yang belum kaya atau masih miskin. Nah, teman-teman, orang kaya itu sebenarnya terbentuk bukan tanpa sebab. Tapi mereka terbentuk karena pola pikir mereka adalah pola pikir orang kaya. Nah, sekarang kita langsung praktek tanpa basa-basi. Saya minta kamu tolong praktek. Prakteknya adalah begini. Kamu tolong sekarang juga ambil kertas, ambil pulpen atau pensil ya. Ini praktek nih. Kamu ambil kertas sekaligus ambil pulpen, ambil pensil. Saya minta tolong kamu sekarang. Selain berdiskusi bersama saya, kamu prakteknya. Nah, sekarang saya anggap kamu sudah mengambil kertas, sudah mengambil pulpen atau pensil, oke? Kamu tulis di atas. Di bagian atas tulis dengan huruf yang besar. Kamu tulis kata-katanya. Pola pikir orang kaya. Kamu tulis sekarang juga. Iya, kamu tulis pola pikir orang kaya. Saya menuntut kamu untuk mencatat kali ini. Karena ini memang harus dicatat. Kalau ingin praktek secara menyeluruh, ya kamu tulis di atas. Pola pikir orang kaya. Sudah. Sekarang saya akan membicarakan kepada kamu sambil kamu catat ya hal-hal apa sih yang bisa membuat orang itu jadi kaya.
Bahkan yang tadinya kaya tambah kaya. Hal-hal apa sih yang bisa dilakukan oleh mereka sehingga kekayaan mereka kayaknya nggak habis-habis gitu ya? Yang pertama, pola pikir orang kaya yang pertama ini adalah, kamu tulis nih, nomor 1 adalah orang kaya selalu punya tujuan hidup yang jelas. Tulis, orang kaya selalu punya tujuan. Saya selalu bingung sama orang yang ketika saya tanya tujuan hidupnya apa, mereka cuma menjawab jadi orang sukses. Padahal orang sukses itu terlalu luas ya. Orang sukses dalam hal apa? Orang sukses seperti apa? Orang sukses di bidang apa? Dan bagaimana orang-orang kaya mereka selalu tahu bahwa gue punya tujuan jelas, pengen ngapain dalam hidup ini. Contoh, saya kalau ditanya tujuan apa, tujuan saya adalah saya ingin menggunakan keunikan diri yang Tuhan kasih. Dalam hal berbicara untuk menolong orang banyak. Itu tujuan saya. Jelas kan? Ya, kalau kamu sekarang saya tanya, tujuan hidup kamu apa? Tujuan kamu harus sangat spesifik dan jelas. Jangan hanya sekedar bilang tujuan gue jadi orang kaya. Tujuan gue cuma jadi orang berguna. Tujuan gue pengen jadi orang berhasil. Memang berhasil, kaya, dan berguna itu penting. Tapi seperti apa spesifik? Yang spesifik dong. Coba sekarang kamu tulis di kertas yang tadi kamu tulis, tulisan tujuan hidup saya adalah, kamu pikirkan itu baik-baik. Ini adalah langkah sepele, langkah awal. Tapi kalau kamu tidak punya tujuan dalam hidup, percaya kamu nggak akan jadi apa-apa. Dan saya berani jamin penyebab utama kamu rezekinya gitu-gitu aja. Sebenarnya karena tujuan kamu kurang jelas, kurang spesifik gitu. Perumpamaannya seperti sebuah pesawat terbang. Kalau pesawat terbang dari awal dia lepas landas, dia jelas tujuannya kemana. Betul nggak? Bayangkan aja, kalau pesawat terbang ketika dia lepas landas, pilotnya bingung. Gue mau mendarat di mana ya? Gimana kalau kamu jadi penumpangnya? Kamu naik taksi pun, ketika kamu naik taksi nih, taksi, super taksi akan langsung bertanya, mau kemana Pak, mau kemana Bu? Ya kan? Gak mungkin kamu tanya duluan, ya. Kalau ditanya begitu, kamu jawab gak tahu. Yang penting sampai. Lah, dia supir taksinya bingung. Sampai kemana? Iya kan? Sampai ke kuburan? Sampai ke rumah makan? Sampai ke penjara? Apa sampai ke jurang gitu? Iya kan? Jadi sekarang nomor 1, tentukan dulu prioritas hidup kamu ingin jadi apa. Kamu tuh pengen jadi apa sih? Kamu pengen jadi apa? Tujuan hidup kamu tuh apa ya? Coba pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik, nggak usah sekarang. Mungkin nanti setelah kamu dengarkan audio ini atau video ini, kamu nomor 1 pikirkan. Tujuan hidup kamu harus jelas, oke? Yang kedua, masih ada hubungannya dengan tujuan hidup yang tadi saya nanya. Tujuan hidup kamu apa? Nah, sekarang saya tanya, tujuan hidup kamu apa? Itu kapan? Mantap dia. Kan kamu sudah tanya, tujuan hidup lu apa? Dan saya kasih tanya lagi, kapan kamu mau merealisasikan itu? Contoh, kalau kamu nanya, Mbak, tujuan lu hidupnya apa? Apa tujuan hidup gue? Gue pengen nolongin banyak orang dengan kemampuan gue dalam berbicara. Kapan? Ya sekarang. Sekarang juga. Tujuan hidup singkat lagi nih, misalnya, saya pengen buat seminar. Kapan gitu? Tahun 2017 misalnya. Jadi jelas, semakin kamu tujuannya jelas apa dan kapan, percaya deh. Nasib kamu pun pasti beda ya. Jadi, yang nomor 2 itu, tulis kapan. Nggak usah sekarang, kamu tulis nanti juga boleh. Habis nonton video ini, nggak masalah, tulis kapan, oke? Pola pikir orang kaya yang nomor 3, kenapa mereka bisa beruntung? Adalah karena mereka bisa membedakan mana hal yang prioritas dan mana hal yang sebenarnya bukan prioritas. Nah, mungkin kamu bingung prioritas itu apa sih? Tolong dong jelasin prioritas itu apa? Prioritas itu artinya adalah sesuatu hal yang paling penting dalam hidup kamu. Lebih penting dari hal-hal lain. Itu namanya prioritas. Misalnya nih, kamu lebih penting mana makan sama main game? Lebih penting makan kan? Kamu nggak makan, ya mati. Nggak main game, nggak mati. Nah, prioritas kamu antara makanan dan main game adalah makan. Itu prioritas.
Nah, orang kaya atau orang yang berhasil adalah mereka yang pintar membedakan mana sih hal yang prioritas buat gue dan mana hal yang tidak prioritas buat gue. Hal yang prioritas buat gue itu apa? Dan hal yang tidak prioritas buat gue itu apa? Nah, saya bukannya sok tahu, tapi saya berani jamin saat ini kamu mungkin belum bisa ahli atau belum pintar untuk membedakan apa aja sih hal yang prioritas dalam hidup kamu dan hal apa juga yang mungkin bukan termasuk prioritas dalam hidup kamu. Kita tes ya. Kita tes sekarang di kertas yang tadi kamu sekarang buat dua kolom. Kolom sebelah kiri tulis prioritas. Tulis di kolom sebelah kiri prioritas. Kolom sebelah kanan di kertas tadi, kamu tulis bukan prioritas. Oke, sekarang saya suruh tulis satu aja prioritas dalam hidup kamu apa. Nah, masih bingung? Masih bingung nggak? Ya nggak masalah. Oke, saya bantu ya. Saya bantu. Oke, kita berdiskusi di sini ya. Oke, saya bantu gini. Sekarang saya akan menyebutkan satu masalah kamu. Tebak ya, ini prioritas atau bukan. Kalau seandainya ada orang yang ngomongin kamu di belakang, ngomongin yang jelek-jelek gitu tentang kamu di belakang, itu prioritas. Untuk kamu atau bukan prioritas untuk kamu? Pikirin. Ada orang lain nih ngejelekin kamu di belakang. Ih, si Budi nih, si Andi nih kayak kakak saya pengangguran. Pokoknya dijelek-jelekin gitu di belakang. Menurut kamu, itu prioritas untuk dipikirin apa enggak? Coba deh. Omongan orang lain, menurut kamu itu prioritas atau bukan? Kalau kamu jawabannya prioritas, berarti kamu jujur. Karena kebanyakan orang selalu menganggap omongan orang lain itu prioritas. Padahal, faktanya omongan orang lain itu sama sekali bukan prioritas, teman-teman. Ya, contohnya begitu. Dulu, saya tuh selalu memikirkan omongan orang lain. Ada orang bilang ya, orang lain bilang saya keren, ya senang. Begitu orang lain bilang halu, aku ya sedih. Begitu orang lain bilang, ini kerjaan lu bagus, ya senang. Begitu orang lain bilang aku pengangguran, sedih banget rasanya. Kayaknya ucapan orang lain itu adalah parameter banget ya. Penting banget buat kita gitu ya. Padahal itu yang membuat kamu kurang berhasil. Karena kamu terlalu sering mendengarkan ucapan orang lain. Kamu tulis di kolom sebelah kanan. Omongan orang lain masuk ke dalam kolom yang bukan prioritas. Oke, sekarang saya kasih contoh kasus lagi. Ibu kamu sakit, prioritas apa bukan? Prioritas. Pinter. Ya terus apa lagi? Anak kamu sakit, ya prioritas. Atau bukan prioritas? Pasangan kamu sakit, prioritas apa bukan? Prioritas. Udah mulai pinter ya? Udah mulai gampang ya? Kebutuhan makan, minum, keluarga kamu, itu prioritas. Ya, mulai jelas kan ya? Mulai gampang ya? Terus gini, SMS kamu nggak dibales sama bos kamu. Prioritas apa bukan? Ya, mulai pusing dia. Ya kalau bos mah beda dong mas. Ya, mbak. Beda. Ya, bos gue entar kalau SMS gue nggak dibales, bos gue entar ya, gue nggak dapat proyek gitu kan. Gimana dong? Nah sekarang gini, kalau misalnya SMS dari bos kamu nih, contoh kasus, nggak dibales, ya kamu nggak usah khawatir. Selama kamu masih bisa ketemu bos kamu, berarti itu bukan prioritas lain. Kalau bos kamu di Amerika, kamu di Indonesia, itu bisa jadi prioritas. Ngerti ya? Jadi saya akan melatih kamu untuk berpikir lebih bijak. Untuk menjadikan kamu ahli, untuk membentuk, memilah, dan memilih mana sih hal yang prioritas dan yang bukan prioritas, oke? Saya kasih contoh 3 lagi biar kamu nggak pusing. Masalah hutang kredit mobil prioritas apa bukan? Prioritas. Hutang kredit mobil? Ayo jawab, prioritas atau bukan? Prioritas. Kalau ada yang jawab prioritas, ada yang jawab juga bukan prioritas, ayo coba, utang kredit mobil kamu yang punya nih, mobil nih, utang kreditnya prioritas apa enggak? Tergantung loh. Gimana? Loh, kok tergantung? Tergantung lu pakai mobil buat apa? Lu pakai mobil buat gaya? Iya. Ya bukan prioritas. Tapi kalau lu pakai mobilnya buat nganterin anak bini lu, keluarga lu, bapak ibu,
ya itu baru prioritas. Ngerti ya? Jadi pikir pakai otak untuk bisa memilah dan memilih prioritas. Bukan apa, ini prioritas atau bukan, buat gue gitu, udah mulai jelas ya. Dua lagi, saya kasih contoh. Tadi utang kredit mobil. Sekarang gini, pertemuan dengan sahabat lama, prioritas atau bukan? Ayo, gitu ya. Pertemuan dengan sahabat lama. Ayo coba jawab. Ya kan sahabat lama nih, udah lama gak ketemu, prioritas atau bukan? Jawabannya adalah jeng-jeng, prioritas. Betul. Karena sahabat lama sudah nggak ketemu kan, yang menjalani hubungan silaturahmi penting. Oke, paham ya? Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga, yang terakhir ya. Kan arisan nih, lu arisan prioritas atau bukan? Jawab, arisan prioritas atau bukan? Ayo. Kalau yang jawab prioritas, berarti kamu tukang arisan ya. Yang jawab bukan prioritas, itu benar loh. Kok benar gini ya? Arisan itu kan biasanya diadakan rutin ya kan? Dan biasanya arisan itu membuang-buang duit. Kalau seandainya kamu ada duit untuk arisan, nggak masalah. Yang jadi masalah kalau kamu lagi nggak ada duit. Atau duitnya ngepas, kamu paksain buat arisan. Itu namanya block on. Ya, ngerti ya? Bedakan mana yang prioritas dan mana yang tidak. Karena itu yang akan merubah hidup kamu secara masif, secara besar. Ya, besaran saya kasih contoh satu lagi deh. Biar kamu gak bingung kalau kamu kumpul sama teman-teman prioritas atau bukan. Ya, lu makin pusing kan? Kumpul sama teman-teman prioritas atau bukan? Ayo jawab. Jawabannya apa? Tergantung. Tergantung kalau lu kumpul sama teman-teman tapi begitu ketemu masing-masing sibuk sama handphone, itu bukan prioritas. Mending pulang, ya kan? Tapi kalau lu ketemu sama teman-teman, kamu ngomongin hal-hal yang positif yang membuat kamu jadi happy dan berkembang, itu bisa jadi prioritas setelah mungkin masalah yang lain sudah kelar. Anak kamu gak lagi sakit, keluarga kamu gak lagi sakit, semuanya udah oke. Ketemu teman, ya gak masalah, asal temannya beres. Ngerti ya? Jadi prioritas dan bukan prioritas itu tampaknya sederhana. Tapi kalau kamu salah, nasib kamu beda. Ngerti maksud saya? Ya. Jadi intinya, prioritas dan tidak prioritas ini juga bisa merubah hidup kamu bagaikan langit dan bumi. Oke? Yang terakhir, last but not least ya, yang merupakan pola pikir si beruntung atau si orang kaya. Orang yang kaya selalu berpikir jangka panjang. Kamu tulis ya, orang kaya berpikir jangka panjang, sementara orang miskin, mohon maaf, bukan orang miskin ya, orang belum kaya deh. Orang belum kaya berpikir jangka pendek. Nah, saya kasih contoh nih. Orang berpikir jangka panjang, contohnya apa? Kalau saya mengatakan orang berpikir jangka panjang, orang pasti menyebut investasi, Mbak. Ya salah, orang berpikir terlalu jauh nih. Mentang-mentang, aduh gue belum bisa jadi orang kaya nih Mbak. Kenapa gue belum ada duit buat investasi? Padahal salah orang yang berpikir jangka panjang bukan diawali dengan investasi teman-teman. Tapi diawali dengan, ya betul, menabung. Menabung dulu, baru investasi. Ya, jangan kebalik. Sekarang saya tanya tabungan kamu berapa? Waduh, jangan gitu dong Mbak, buat rekening aja belum? Bukan masalah rekening. Saya nanya tabungan kamu di bawah bantal berapa? Ya kan kalau kamu nggak punya rekening. Gini ya, sekarang kamu pikirin deh. Kalau kamu setiap hari misalnya bisa nabung 10.000, setiap hari nih sebulan dapat berapa? Sebulan. Ayo, 10 bulan berarti 30 hari. Lah, berarti sekitar 300 ribuan ya. Lumayan, apalagi kamu bisa nabung setiap hari 50.000. Sekarang hitung coba berapa kalau sebulan. Walaupun mungkin kamu nggak kepikiran, tapi percaya deh, kalau kamu nabung di hari ke-30, kamu akan merasa paling beruntung karena kamu ternyata punya duit yang cukup dibandingkan kamu tidak nabung. Contohnya di situ. Nah, sekarang saya tantang kamu untuk nabung setiap hari. Mau di balik bantal, mau di celengan, ya, atau di bank, whatever. Apapun itu, saya tantang kamu sisihkan duit setiap hari, berapapun itu. Makin banyak ya makin bagus. Tapi yang paling penting bukan banyaknya. Yang paling penting adalah disiplin. Selalu setiap hari naruh duit, itu dia. Oke, berani kan ya?
Harus berani. Kalau mau berubah ya. Nah, kamu tulis di bawahnya tadi. Kamu tulis, saya akan rajin menabung. Tanda seru. Tulis ya sekarang. Supaya kamu menjadi perjanjian antara saya dengan kamu bahwa kamu akan rajin nabung. Oke. Nah, pola pikir orang kaya jangka panjang itu berbanding terbalik dengan pola pikir jangka pendek. Orang belum kaya pikirannya jangka pendek. Dapat duit boros, dapat duit boros. Ya, dipikir dia punya pohon duit. Orang yang punya pohon duit pun seandainya ada duitnya, bakal cepat habis kalau dia boros, percaya atau enggak. Betul kan? Orang mau punya pohon duit atau enggak bukan masalah pohon duitnya. Yang daunnya lebat atau enggak, lu boros atau enggak. Sekaya-kayanya kamu, kalau kamu borosnya, minta ampun, miskin juga nanti. Betul enggak? Tapi kalau kamu belum kaya, tapi kamu hemat dan rajin menabung ya, rajin menabungnya ini yang pintar. Kamu pasti akan menjadi orang kaya. Nah, itu dia teman-teman yang kamu tulis di kertas tadi. Kalau kamu nulis itu adalah pola pikir si beruntung dan kamu sudah berhasil merumuskan kira-kira apa saja sih yang bisa merubah nasib kamu sendiri kalau kamu mau mematuhinya ya. Nah, sekarang kertas tadi tolong kamu jawab sendiri. Kalau ada jawaban yang belum dijawab, dan kalau memang sudah dijawab dengan baik, tolong tempel di tembok dan jadikan itu sebagai solusi hidup kamu. Bahwa sekarang kamu punya pola pikir baru, yaitu pola pikir si untung. Ya, oke. Nah, sekarang saya ingin kamu praktekkan itu semua, dan kalau kamu sudah praktek, tolong sebarkan video ini kepada orang-orang di sosial media kamu, agar orang-orang yang ada di Facebook kamu, Twitter kamu, atau mungkin di pet kamu dimanapun kamu menyebarkan video ini, orang-orang itu bakal jadi orang yang punya pola pikir yang maju. Ya, kamu ingat ya, kalau kamu membuat orang lain berhasil, maka kamu sendiri pun akan kena pahala dan ganjarannya dari Tuhan, yang pasti berefek juga bagi hidup kamu. Oke, silahkan praktekkan ini ya, dan jangan lupa untuk terus berbuat baik, karena perbuatan baik pun akan melancarkan usaha kamu. Kamu suka dengan kutipan motivasi? Jangan lupa subscribe ya, dan kita ketemu lagi di hari esok. Dengan saya, sahabat baik kamu, teman, bicara kamu dari kutipan motivasi. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye!